Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Selamat bergabung kembali bersama channel Sunset. Hari ini bersama Bang Sunset ya. Pagi ini kita menjawab pertanyaan teman kita, yaitu tentang motor kendaraan dia yang mau ditarik oleh leasing, yaitu mau ditarik oleh debt collector ya. Dia menanyakan ke kita bagaimana ini tindakan kita, apa dikasih atau tidak. Nah, ini yang perlu kita jelaskan dengan teman-teman ya, terhadap tindakan debt collector ini. Yang harus dipahami bahwa bila kita kembalikan atau kita beri ya kendaraan itu atau motor itu kepada leasing, tentu kita rugi ya, jelas rugi. Motor itu umpamanya sudah kita kredit atau sudah kita bayar selama 2 tahun umpamanya, sedangkan kredit kita 3 tahun ya, tentu nanti di lembaga leasingnya atau kantor leasingnya itu akan dihitung ulang ya, hitung ulang berapa sisa hutang kita. Nah, disinilah terkadang kita yang sering dirugikan. Terkadang sisa yang belum kita bayar itu justru lebih besar dari nilai yang sudah kita bayar. Nah, ini yang perlu kita kaji lagi. Jangan kita sembarangan menyerahkan kepada pihak leasing apabila mereka mau menarik kendaraan yang kita kredit itu. Bila kita serahkan kendaraan itu ke pihak leasing, nanti hutang yang sudah kita bayar, yang sudah kita bayar itu dihitung berapa totalnya dan berapa sisanya. Nanti biasanya walaupun dikembalikan sisanya, terkadang itu tidak sesuai lagi karena lebih besar hutang kita. Artinya apabila motor ini kita kembalikan, bukan berarti hutang kita lunas. Nah, inilah yang sering terjadi ya. Berarti motor kita ditarik, hutang kita tetap ada. Nah, ini yang sering sekali kita dengar di lapangan. Sampai di kantor leasingnya itu timbul biaya-biaya, umpamanya biaya penarikan, denda dan sebagainya, ini akan timbul. Nah, inilah perlunya pemahaman kita terhadap perkreditan ya, motor maupun mobil. Yang sangat perlu kita pahami adalah bahwa di dalam hukum itu ada istilah disebut istilah bezit ya. Bezit artinya adalah barang siapa menguasai barang bergerak di mata hukum itu adalah dianggap memiliki ya. Nah, ini kendaraan motor atau mobil ini adalah barang bergerak. Nah, artinya di mata hukum kita yang punya. Di samping itu biasanya kendaraan kredit ini atau kendaraan yang masih belum lunas ini di STNK-nya adalah nama kita sebagai pembeli. Nah, di sini banyak sekali kelemahannya ya. Pertama, motor atas nama kita. Kedua, dalam penguasaan kita. Ketiga, kita sudah melakukan angsuran kredit. Nah, akan tetapi di tengah perjalanan mungkin kendala di sana sini, kita tidak mampu untuk melakukan pelunasan atau mengangsur kredit sehingga macet ya atau nunggak. Nah, disinilah terkadang peluang juga bagi pihak leasing untuk mencari keuntungan di sini. Bisa motornya ditarik atau dilelang kembali, sedangkan hutang kita masih tetap ada. Biasanya pihak leasing ini tetap mengusahakan dengan segala upaya akan berusaha menarik motor yang ada pada kita. Nah, artinya apa? Kita mesti serahkan kendaraannya atau kita pertahankan. Sebenarnya saat kita tidak mampu lagi melakukan angsuran ya, angsuran terhadap kredit tersebut, ini ada beberapa solusi yang harus kita pahami ya. Satu, kita bisa melakukan over kredit ya. Kita bisa melakukan over kredit kepada pihak ketiga, tapi dengan syarat kita mesti
melakukannya di kantor tempat kita melakukan kredit tersebut. Nah, sehingga yang bersangkutan bisa meneruskan kredit tersebut. Ini salah satu langkah ya, agar kita tidak terlalu rugi terhadap kredit yang sudah kita jalani tersebut. Paling tidak modal pokok yang sudah kita store itu bisa diganti oleh penyambung kredit ini atau yang dioperkan kredit ini. Kedua adalah reschedule ya. Reschedule ini mesti kita datang juga ke kantor leasing atau bank. Kita mesti datang, ajukan reschedule, diatur kembali atau sisa kreditnya dibuatkan kontrak kredit baru. Nah, biasanya kita umpama angsuran kreditnya 1 juta. Nah, dengan plafon yang baru, nah mungkin kita bisa mengatur kreditnya setiap bulan 7 atau 800. Kan sudah ada solusi untuk meringankan angsuran per bulannya. Jadi itulah yang paling pokok yang perlu kita pahami apabila kita tidak sanggup lagi meneruskan kredit ya. Jangan sekali-kali kita mudah menyerahkan kendaraan tersebut, apalagi kita sudah mengansurnya dan berkorban ya, mengurangi kebutuhan harian kita untuk angsuran kendaraan kita tersebut. Akan tetapi dengan rasa takut atau cemas ya, saat dilakukan mau dilakukan penarikan oleh leasing, kita dengan mudahnya memberikan. Ini jangan seperti itu, karena kita juga punya hak yang cukup kuat di dalam sebuah perjanjian leasing ya, perjanjian kontrak kredit dengan leasing. Kebanyakan kita ini terkadang takut ya, atau takut dengan gertakan-gertakan atau ancaman-ancaman yang dilakukan oleh pihak leasing melalui debt kolektornya. Nah, hal ini yang perlu kita sikapi. Kita ini hidup di negara hukum, semuanya ada yang mengatur. Biasanya apabila kita menerima gertakan atau ancaman ya, ini sudah melanggar hukum, sudah masuk ke ranah pidana. Hal ini walaupun motornya kita tidak serahkan, kita bisa lakukan laporan ya, laporan terhadap tindak pidana pengancaman atau pemerasan ya. Nah, apabila ini dipaksakan ya dengan ancaman kekerasan, kita juga bisa melaporkan dengan perampasan dengan ancaman kekerasan. Nah, ini ancamannya cukup tinggi. Nah, jadi agar kawan-kawan kita ini paham ya, jangan mau begitu saja menyerahkan sedangkan kita sudah berkorban begitu banyak, sudah mengeluarkan uang banyak untuk angsurannya. Yang paling penting kita pahami adalah bahwa penyitaan ya atau pengambilan terhadap suatu barang yang terjadi yang ada pada pihak lain itu mesti dilakukan oleh putusan pengadilan. Nah, dalam hal ini tentu debt collector sangat tidak berhak untuk melakukan itu, kecuali kita bersedia memberi dengan sukarela. Nah, ini lain cerita. Akan tetapi apabila dilakukan dengan ancaman atau gertakan ya, maka penyitaan itu adalah ilegal dan ini melanggar hukum dan dapat dilaporkan ya. Laporkanlah secara hukum. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan tentang pertanyaan dari teman kita tadi, agar dapat dipahami dan dimengerti ya. Jangan kita mau diperlakukan semacam tidak mengerti dengan hukum, sedangkan kita seluruh warga negara Indonesia dilindungi oleh hukum. Itulah yang dapat kami sampaikan tentang jawaban dari sobat kita tadi tentang motor yang mau ditarik oleh leasing ya. Bang Sunset pamit dulu pagi ini. Lain kali kita akan sampaikan atau jawab semua pertanyaan teman-teman melalui channel ini ya. Selamat pagi, sampai jumpa kembali di hari-hari berikutnya.